kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Zazalia Rahmadani dengan ujung NIM 097, Saya Dela Nuraini dengan ujung NIM 051. saya Liandia Pertiwi dengan ujung NIM 057, Saya Syirifana dengan ujung NIM 69. Di sini kami membuat video. Ruang isolasi rumah sakit adalah ruangan khusus yang didesain terpisah untuk merawat pasien dengan penyakit menular atau rentan infeksi. Tujuannya adalah mengendalikan penyebaran penyakit infeksi nosokomial dan melindungi petugas kesehatan serta pasien lain. Ruangan ini sering menggunakan sistem tekanan negatif, terutama untuk infeksi udara TBC, COVID-19. Karakteristik dan contoh penggunaan ruang isolasi. Ruang isolasi tekanan negatif digunakan untuk penyakit menular melalui udara airborne seperti TBC, COVID-19, SARS, MERS, dan cacar monyet. Udara dari dalam ruangan disaring sebelum dibuang keluar agar kuman tidak menyebar. Ruang isolasi tekanan positif digunakan untuk pasien dengan sistem kekebalan tubuh sangat lemah agar tidak tertular kuman dari luar. Sarana penunjang umumnya dilengkapi ruang enterung, ruang antara, toilet khusus, CCTV, dan APD lengkap. Tujuan ruangan isolasi. Tujuan utama penggunaan ruangan isolasi meliputi titik 1 mencegah penularan infeksi dari pasien ke orang lain, titik 2 melindungi pasien lain yang memiliki daya tahan tubuh rendah, titik 3 melindungi tenaga kesehatan dari paparan penyakit menular, titik 4 mengendalikan wabah di lingkungan fasilitas kesehatan, titik 5 memberikan perawatan khusus sesuai kondisi penyakit pasien. Ruang isolasi mempunyai aturan masuk. Aturan masuk, tidak sembarang orang dapat masuk, prosedur ketat diterapkan, termasuk penggunaan APD alat pelindung diri khusus untuk petugas. Jenis ruangan isolasi berdasarkan sumber penularan. Isolasi kontak digunakan untuk penyakit yang menular melalui kontak langsung atau tidak langsung. Contoh, infeksi kulit, diare infeksius, SIRI, penggunaan sarung tangan dan APD. Pembatasan kontak dengan pasien. B. Isolasi droplet untuk penyakit yang menular melalui percikan droplet saat batuk atau bersin. Contoh, influenza, difteri, SIRI, menggunakan masker bedah, jarak aman minimal 1 meter. C. Isolasi airborne udara, untuk penyakit yang menular melalui udara partikel kecil yang melayang, contoh, KBK, campak, COVID-19 tertentu, SIRI, ruangan bertekanan negatif, ventilasi khusus, penggunaan masker N95. D. Isolasi protektif reverse isolation, digunakan untuk melindungi pasien, bukan orang lain. Biasanya untuk pasien dengan imun rendah, misalnya pasien kemoterapi. SIRI, lingkungan sangat steril, pembatasan pengunjung. Sebelum memasuki ruangan isolasi kita wajib menggunakan APD. Handscoon, boots, baju hazmat, goggles, penutup kepala, masker bedah, masker N95, penutup sepatu. Selanjutnya cara pemasangan alat pelindung diri. Sebelum pemasangan APD, kita wajib cuci tangan terlebih dahulu. 6 langkah selanjutnya pakai masker. Medis sesuaikan dengan bentuk wajah. Lalu lapisi dengan masker N95. Selanjutnya pakai penutup kepala. Selanjutnya pakai kacamata. Lalu gunakan baju hazmat. Pastikan baju tertutup dan terkancing dengan sempurna. Lalu gunakan penutup kaki. Gunakan sepatu boots. Lalu gunakan sarung tangan lapis pertama. Lanjutnya gunakan sarung tangan lapis kedua. 5 momen cuci tangan saat masuk ke ruangan isolasi menurut WHO 5 Moments for Hand Hygiene adalah panduan penting bagi petugas kesehatan untuk mencegah infeksi di rumah sakit. 1. Sebelum kontak dengan pasien. 2. Sebelum tindakan aseptik. 3. Setelah terkena cairan tubuh pasien. 4. Setelah kontak dengan pasien. 5. Setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien.
Selanjutnya, pelepasan alat pelindung diri. Sebelum melepaskan alat pelindung diri level 3, kita wajib cuci tangan dengan cairan berbasis alkohol. Dengan 6 langkah. Lalu lepaskan sarung tangan bagian luar. Selanjutnya, semprotkan disinfektan ke sepatu boots. Lalu lepaskan sepatu boot dan letakkan di tempat disinfeksi. Lepaskan baju hot smart dengan hati-hati, hindari menyentuh bagian luar. Kemudian lepaskan penutup kaki, lalu gunakan sepatu bersih. Selanjutnya, cuci tangan kembali. Lepaskan penutup kepala ke arah belakang. Cuci tangan kembali 6 langkah. Lepaskan kacamata dan letakkan di tempat disinfektasi. Cuci tangan kembali dengan 6 langkah. Lepaskan masker N95. Dan lepaskan masker medis. Cuci tangan kembali 6 langkah. Selanjutnya, lepaskan sarung tangan dan buang ke tempat sampah infeksius, lalu cuci tangan kembali dengan 6 langkah. Setelah mengganti pakaian alat pelindung diri level 3, kita wajib mandi dan ganti pakaian bersih. Sekian Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.